Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dimas Rizky Wahyudi, Amalia Salsabila, Sidik Aldi Firmansyah, Fauzan Fatoni Salim, dan Vicky Oktadianto. Di sini kami akan mempresentasikan uji coba aplikasi AR. Kami memilih aplikasi Google Translate. Di slide ini adalah pengertian Google Translate. Google Translate atau Google Penerjemah itu aplikasi layanan penerjemahan statistik dan neural machine gratis multibahasa yang dikembangkan oleh Google. Untuk menerjemahkan teks dan situs web dari satu bahasa ke bahasa lain, Google Translate ini menawarkan antarmuka situs web, aplikasi seluler untuk Android dan iOS, dan antarmuka pemrograman aplikasi yang membantu pengembang membangun ekstensi browser dan aplikasi perangkat lunak. Pada April 2020, Google Translate mendukung 109 bahasa di berbagai tingkatan dan hingga April 2016 mengklaim lebih dari 500 juta total penggunanya, dengan lebih dari 100 miliar kata diterjemahkan setiap hari. Lalu di slide ini akan dijelaskan oleh Sidik Aldi Firmansyah. Baik, selanjutnya di sini ada dari sejarah Google Translate, yang mana awalnya Google Translate dirilis sebagai layanan terjemahan mesin statistik, menerjemahkan teks yang diperlukan ke dalam bahasa Inggris sebelum menerjemahkan ke dalam bahasa yang dipilih adalah langkah wajib yang harus diambil. Karena SMT menggunakan algoritma prediksi untuk menerjemahkan teks, yang memiliki akurasi tata bahasa yang buruk, namun Google pada awalnya tidak memperkerjakan para ahli untuk mengatasi keterbatasan ini, karena sifat bahasa yang terus berkembang. Pada Januari 2010, Google telah memperkenalkan aplikasi Android dan versi iOS pada Februari 2011 untuk berfungsi sebagai menerjemahkan pribadi portable. Lalu pada Mei 2014, Google mengakuisisi Wordlens untuk meningkatkan kualitas terjemahan visual dan suara. Ia dapat memindai teks atau gambar dengan perangkat seseorang dan menerjemahkannya secara instan. Selain itu, sistem secara otomatis mengidentifikasi bahasa asing dan menerjemahkan ucapan tanpa mengharuskan individu untuk mengetuk tombol mikrofon. Setiap kali terjemahan ucapan diperlukan. Lalu pada November 2016, Google mentransisikan metode penerjemahannya ke sistem yang disebut terjemahan mesin saraf. Ini menggunakan teknik pembelajaran mendalam untuk menerjemahkan seluruh kalimat pada satu waktu yang telah diukur agar lebih akurat antara bahasa Inggris dan Prancis, Jerman, Spanyol, dan juga Cina. Tidak ada hasil pengukuran yang disediakan oleh peneliti Google untuk GNMT dari bahasa Inggris ke bahasa lain ke bahasa Inggris, dan atau antara pasangan bahasa yang tidak termasuk bahasa Inggris. Pada 2018 itu menerjemahkan lebih dari 100 miliar kata sehari. Lalu untuk yang di halaman selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya, yaitu Fauzan Fatoni Salim. Baik, di sini adalah fungsi Google Translate. Google Translate dapat menyembahkan berbagai bentuk teks dan media yang mencakup teks, ucapan, dan teks di dalam gambar, diam, ataupun gambar bergerak. Secara khusus, fungsinya meliputi terjemahan kata-kata tertulis, suatu fungsi yang menerjemahkan kata-kata atau teks tertulis ke bahasa asing. Selanjutnya juga ada penerjemahan situs web, fungsi yang menerjemahkan seluruh halaman web ke dalam bahasa yang dipilih. Selanjutnya juga ada penerjemah dokumen, fungsi yang menerjemahkan dokumen yang diunggah oleh pengguna ke bahasa yang dipilih lewat dokumen. Selanjutnya juga ada terjemahan bicara, suatu fungsi yang secara instan menerjemahkan bahasa lisan ke dalam bahasa asing yang dipilih. Selanjutnya juga ada terjemahan aplikasi seluler. Pada tahun 2018, Google Translate telah memperkenalkan fitur yang disebut ketuk untuk menerjemah, yang membuat terjemahan secara instan dapat diakses dalam aplikasi apapun tanpa keluar atau mengubahnya. Selanjutnya juga ada penerjemahan gambar, fungsi yang mengidentifikasi teks dalam gambar yang diambil oleh pengguna dan menerjemahkan teks di layar secara instan dengan gambar. Selanjutnya juga ada terjemahan tulisan tangan, suatu fungsi yang menerjemahkan bahasa yang ditulis pada layar ponsel atau gambar pada keyboard virtual tanpa dukungan keyboard. Untuk sebagian besar fitur Google Translate menyediakan penghafalan kamus dan mendengarkan terjemahan. Selain itu, Google Translate telah memperkenalkan aplikasi translate sendiri sehingga terjemahan tersedia dengan ponsel dan dalam mode offline. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Vicky Oktadianto. Ya, akan saya lanjutkan fitur Google Translate. Pertama, typing translate. Seperti yang kita tahu, selama ini Google Translate menyediakan fitur typing atau mengetik kata atau kalimat.
Kemudian Google Translate akan menerjemahkan bahasa secara langsung. Pada fitur ini, kita dapat mengetik kata hingga 5.000 kata dalam satu kali penerjemahan. Sudah barang pasti hasil translate memiliki keakuratan yang tinggi. Yang kedua, Speak Translate. Sesuai dengan nama fitur yang diusung, kamu dapat menerjemahkan bahasa melalui suara. Fitur ini akan sangat berguna ketika kamu enggan untuk menulis atau mengetik kata yang ingin kamu terjemahkan. Selain itu, fitur Speak to Translate juga akan sangat bermanfaat ketika kita bertemu dengan warga negara asing. Mereka hanya perlu mengucapkan kata dan kalimat yang ingin disampaikan dan proses terjemahan akan berlangsung. Yang ketiga, Kamera Translate. Kehadiran Google Lens yang notabene telah terintegrasi dengan Google Translate memungkinkan pengguna untuk menerjemahkan bahasa melalui kamera smartphone. Hanya dengan membidik sebuah kata atau kalimat pada objek tertentu seperti buku, papan pengumuman, produk, dan barang lainnya, kita dapat menerjemahkan kata secara real time. Untuk selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Dimas. Fitur Google Translate selanjutnya yaitu Write to Translate. Di Indonesia sendiri, keyboard dalam dua bahasa tersebut sangatlah jarang ditemui. Tentu akan menyulitkan kita ketika ingin menerjemahkan bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Berdasarkan kasus inilah, fitur Write to Translate diciptakan. Lewat situs ini, pengguna dapat menulis aksara melalui keyboard PC atau menulisnya secara langsung pada smartphone touchscreen milikmu. Berikutnya Offline to Translate. Saat menggunakan Google Translate, tentu perangkat kita harus terkoneksi dengan internet. Namun itu adalah cerita masa lalu. Kini kita dapat menggunakan aplikasi ini secara offline. Akan tetapi, kita perlu mengunduh terlebih dahulu bahasa yang ingin kita terjemahkan dan bahasa hasil terjemahan. Setelah terunduh, kita dapat menerjemahkan kata atau kalimat lewat database lokal. Berikut adalah kesimpulan dari Google Translate yang akan dijelaskan oleh Ustaz. Di slide ini adalah kesimpulan Google Translate. Kami mengambil kesimpulan berdasarkan pembahasan yang sudah kami jelaskan bahwa penggunaan aplikasi Google Translate penggunaannya sangat mudah dan efektif. Google Translate dapat menunjang kemampuan dan membantu kita dalam memahami kosakata dalam semua bahasa. Dan cara menerjemahkannya menggunakan Google Translate. Lalu kita juga dapat menambah wawasan dari kosakata tersebut. Kita juga telah menguji aplikasi Google Translate dalam sebuah video yang kita akan saksikan sama-sama. Pada slide ini, semoga pembahasan dan penjelasan kami dapat diterima sebaik-baiknya. Kami memohon maaf apabila penjelasan kami merasa kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menggunakan fitur Typing to Translate. Type to Translate adalah fitur dasar dari Google Translate. Kita dapat menerjemahkan kata atau kalimat dengan cara mengetik seperti misalnya kita ingin mengetahui kalimat halo, apa kabar? Lalu akan muncul translate bahasa Inggris hello, how are you? Untuk fitur yang selanjutnya adalah Speak to Translate. Sesuai dengan namanya, Speak to Translate ini fitur terjemah yang bisa dilakukan melalui suara untuk diterjemahkan ke dalam teks. Anda cukup ucapkan kata atau kalimat secara langsung atau dari orang lain, sistem aplikasi pun akan mengalihkan bahasanya dengan cepat. Tapi pastikan suara yang masuk itu jelas. Seperti misalnya lalu akan dijawab dengan bahasa Inggris yaitu hello, how are you? Fitur Google Translate selanjutnya adalah kamera translation, yaitu tidak kalah canggih dengan mengandalkan kamera untuk media terjemah dan bisa dikatakan sangat mudah. Untuk menikmati fitur kamera translation, pengguna tinggal arahkan kamera ke objek yang akan diterjemahkan. Sistemnya akan otomatis menerjemahkan sesuai bahasa dengan pilihan Anda. Berikut contohnya, seperti ini. Dia langsung menerjemahkan sesuai keinginan Anda, menyimpan, tenang, dan memudahkan sebuah dunia pekerjaan. Write to Translate ini fitur penerjemah suatu aksara khusus seperti alfabet Latin yang mungkin tidak tersedia di keyboard perangkat Anda.
Cara menggunakannya bisa memakai pensil, layar sentuh, atau jari-jari Anda yang menuliskan ke layar untuk diterjemahkan. Oke, fitur yang selanjutnya adalah offline translate. Perlu terjemah tulisan tanpa internet pastinya bisa dilakukan karena sistemnya memiliki fitur offline translate. Sebelumnya Anda harus lebih dulu mengunduh bahasa yang Anda butuhkan. Di sini saya sudah mengunduh bahasa Spanyol. Nah, di sini kita bisa mentranslate tanpa penggunaan internet. Contohnya, halo. Ya, sekian, terima kasih. Mulai. Udah jam mulai. Sabar, layarnya gelap Jan. Ya. Dah, kalau dah. Udah. Siapa tuh tahu bingung. Main sampai situ bukulin yuk. Oh, banyak siapa itu. Cok, langsung lihat, Cok. Teleponnya Dia motornya potong. Teleponnya langsung mute, Cok. Di slide ini akan dijelaskan oleh Fauzan Fatoni Salim. Bukan nih gue. Bukan. Lagian bukan yang ngomong, Aldi. Gue lupa. Ini ulang lagi dah. Jadi ngapus lo. Ini ulang lagi Jan. Gue biar di situ deh. Udah gue record nih. Cok, ini udah gue record, Cok. Lu mau pada berantem apa? Ica mulai, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru. Ulang. Udah, kita tinggal potong aja.